Dia adalah zombie yang ingin berteman dengan manusia. Karena itu, untuk mengubah tubuhnya yang kaku, Zhang Hu setiap hari berlari 10 km, mengangkat barbel 100 kg sebagai latihan, berenang berlomba dengan hiu, berlatih dengan pelatih Liu. Makanan yang dimakan setiap hari adalah dada ayam dengan protein bubuk. Setelah 2,5 bulan disiplin, Zhang Hu memiliki puncak kepala yang tajam, dan menjadi tak terkalahkan. Dia yang menggabungkan kekuatan dan kebijaksanaan, akhirnya berhasil menjadi pemimpin zombie di daerah ini. Oleh karena itu, ada aturan ketat di daerah ini, yaitu dilarang melukai manusia. Dia memerintahkan para zombie untuk mengganti daging manusia dengan telur. Untuk menghindari konflik dengan manusia, dia juga menetapkan wilayah yang dikuasainya di pinggiran kota. Sebagai pemimpin zombie, pemeran utama juga memikul tanggung jawab besar. Dia harus secara teratur membeli telur di supermarket. Jika tidak, para zombie di kamp akan kelaparan. Dan pada waktu luang lainnya, dia berbuat baik di masyarakat manusia. Misalnya, menahan kereta api cepat dengan satu tangan untuk wanita, atau menangkap pesawat yang kehilangan kendali dengan tangan kosong. Lama-kelamaan, dia menjadi pahlawan di mata masyarakat, karena orang-orang tidak tahu bahwa pria itu adalah seorang zombie. Mereka mengira dia adalah manusia aneh yang suka mengenakan topeng zombie. Oleh karena itu, banyak media ingin mengungkapkan wajah asli di balik topengnya. Namun, saat mereka melihat pria itu mengangkat truk dan terbang di tempat, para jurnalis hanya bisa tercengang. Setelah 2,5 detik, pemeran utama kembali ke kamp dengan truk penuh telur. Raja telah kembali. Raja, kenapa Anda begitu gesit dalam bergerak? Kenapa tidak seperti manusia? Datang dengan mobil? Ah, saya tidak punya SIM. Namun, meskipun pemeran utama sangat hati-hati berurusan dengan masyarakat manusia, masih ada anak buah yang membuat masalah. Sebagai salah satu dari 6 jenderal di bawah pemeran utama, Agou, dia kembali diburu oleh manusia. Namun ini bukan karena dia tidak menghormati perintah pemimpin, tapi karena itu adalah sifat alami zombie. Mereka tidak bisa menahan diri saat melihat manusia. Melihat pemimpin memerintahkan mereka untuk pindah lagi. Anak buah Chen Saugos adalah yang pertama mengetuk meja. Dia tidak ingin lagi menahan amarah terhadap manusia. Chen Saunya sudah tidak sabar lagi. HMPH, kamu tidak tahu apa-apa. Manusia itu sangat menakutkan. Baru saja dia berkata begitu, suara mesin pesawat terdengar di atas kepala mereka. Bahaya besar manusia segera muncul. Ternyata itu adalah serangan dari Akademi Manusia. Tujuannya adalah untuk menyerang para zombie di wilayah ini. Dan mereka datang dengan persiapan. Dalam 20 menit, mereka akan menjatuhkan bom nuklir untuk meledakkan seluruh wilayah zombie. Pemimpin manusia memerintahkan saya untuk menembak mereka. Tidak bisa. Kalian akan kehilangan kendali jika mendekati manusia. Kalian bawa penduduk dan mundur dulu. Saya akan cek apakah tim darat sudah menerima informasi. Kalian hanya punya waktu 20 menit untuk mencari korban selamat. Setelah 20 menit, persiapkan untuk mundur. Mengerti? Xiao Wu, hati-hati. Selalu siap siaga, jika ada bos zombie muncul. Mengerti? Jangan khawatir, Presiden. Jika bos muncul, saya akan memotong mereka menjadi irisan. Saat tembakan senapan mesin dari pasukan manusia mulai menyapu, pemeran utama dengan tegas berdiri di depan penduduk yang terpisah dan menahan peluru untuk mereka. Bagaimana zombie ini bisa tidak mati? Tidak ada zombie yang tidak bisa mati. Jika ada, berarti pelurunya tidak cukup besar. Setelah tembakan selesai, mereka baru menyadari, sepertinya mereka salah sasaran. Pria di depan mereka ternyata adalah teman mereka. Dia adalah pria bertopeng zombie yang selalu membantu yang lemah. Tapi mereka tidak pernah menyangka, peluru itu bahkan tidak bisa merusak sehelai rambut dari pria itu. Sementara itu, di sebuah ruangan kontrol misterius yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak, Dr. Bai Mao dan anak buahnya dengan penutup kepala sedang mengacaukan pertempuran antara kedua pihak. Mereka memilih salah satu zombie elit di antara sekumpulan zombie yang tidak terkendali. Hari ini tubuhnya mengalami mutasi, mulai berkembang menjadi raksasa. Kemunculan bos zombie raksasa itu juga menarik perhatian presiden wanita.
Dia segera memerintahkan anak buahnya Xiao Wu untuk pergi ke zona B dan menangani bos zombie. Pada saat itu, Fan Mao juga menerima perintah. Dia ingin segera bergegas, tapi tiba-tiba melihat Kapten berlari dengan terburu-buru. Kapten langsung mengangkat pemeran utama, dan berkata, menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Lalu dia melemparkan pemeran utama ke dalam mobil, membawa dia bersama untuk menjalankan misi. Kamu adalah pria bertopeng zombie yang sering membantu kami, kan? Saya penasaran kenapa kamu selalu memakai topeng? Hahaha, dia ingin melakukan apa? Bahaya. Itu Xiao Wu dari klub pedang akademi. Hahaha, bagus sekali. Kita punya harapan sekarang. Kalian bawa warga sipil dulu. Tinggalkan yang ini pada saya. Sangat sakit. Saya akan membebaskanmu sekarang. Jika selesai, saya bisa mengambil cuti lebih awal. Setelah tiba di zona B, pemeran utama mendengar panggilan dari rekan sesama zombinya. Dia pergi diam-diam tanpa diketahui siapapun. Namun saat dia sampai di medan perang, dia mendapati rekannya sudah dibunuh. Ini bukan salahmu. Maaf. Kami yang kehilangan kendali. Kami, zombie harus mati. Sebentar. Di tanah ada bos zombie baru yang muncul. Jangan panik. Tidak perlu khawatir. Dengan Xiao Wu di sini, mengalahkannya masih mudah. Tapi Xiao Wu sudah kalah. Apa? Tidak disangka, Xiao Wu yang merupakan kekuatan kedua akademi malah terluka parah oleh zombie. Saat ini warga sipil belum sepenuhnya dievakuasi. Presiden harus turun tangan langsung. Presiden, saya ingin melihat seberapa hebat dia. Dia benar-benar sekuat apa? Ini. Apa ini? 8. Presiden. Jika kamu masuk sendirian seperti ini, sepertinya akan sulit untuk mendapatkan bantuan. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Apa yang bisa terjadi padaku? Saya sudah siap menghadapi ini. Dan masih bisa berbicara seperti manusia. Ternyata itu makhluk aneh. Kalau begitu, mulai serangan. Presiden tanpa memperdulikan penjelasan pemeran utama, dengan tegas mengeluarkan pedang iblis Muramasa yang mematikan. Hong Yue Xuan. Makhluk cacat berani menggodaku, mati saja. Lari kemana? Tidak lari. Tunggu saja dipotong. Aku bukan bodoh. Ini karena kamu memaksaku. Serangan pedang 2. Mati. Selesai. Misi selesai. Kalian turun untuk menjemputku. Sementara itu, di ruangan kontrol misterius, Dr. Bai Mao dan anak buahnya yang bertutup kepala menyadari bahwa rencana mereka gagal. Mereka langsung berniat menggunakan langkah terakhir. Mereka memanfaatkan pengkhianat di akademi untuk menjatuhkan bom nuklir dari pesawat lebih awal. Tapi saat itu presiden masih di darat. Sepertinya ada sesuatu yang jatuh dari langit. Itu bom nuklir. Apa? Ini pasti bohong. Apa yang terjadi, Presiden? Kamu belum kembali? Cepat, sudah terlambat. Kaki saya tidak bisa bergerak. Ternyata Presiden telah menghabiskan semua energi saat mengejar pemeran utama. Kemarin malam sebelum tidur dia lupa mengisi daya. Siapa sangka pada saat kritis, pemeran utama malah menyelamatkan nyawanya. Presiden, apakah kamu baik-baik saja? Cepat, bantu Presiden istirahat. Makhluk cacat. Berhenti.